kita akan berlanjut seperti kemarin. Kita akan jauh menyelami kedua seniman Ibu Trisuci Kamal dan Bung Rence Alphonse akan menceritakan pengalaman mereka bermusik, proses kreatif mereka. Dan untuk yang pertama kita persilakan Bung Rence menyampaikan PowerPoint-nya. Ya. Baik, PowerPoint-nya. Oke, terima kasih Alvin, Bang Japatin dan Ibu dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Saya pertamanya merasa sangat bingung diminta oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk hadir di sini karena terus terang saya sudah sangat lama tidak biasa menulis. Namun saya mencoba membuat judul diskusi ini dengan revitalisasi suling bambu di daerah Ambon. Dilanjutkan. Oke, musik di daerah Ambon itu memang ada beberapa yang dipengaruhi. Pertama itu dipengaruhi oleh Islam, kemudian juga Kristen, dan ketiga itu ada musik yang asli. Kalau kita lihat tadi musik tadi itu Inafuka dari daerah Buru, dan itu masih sangat original, tidak terpengaruh oleh apapun. Itu terletak di daerah Buru. Kalau dari Ambon itu naik ferry itu bisa semalaman baru nyampe ke daerah itu. Dan keempat itu saya melihat memang budaya musik pop itu juga sangat berpengaruh, khususnya kekinian. Jadi budaya pop itu juga lah yang sekarang jadi konsumsi, salah satu konsumsi masyarakat di daerah Ambon. Dilanjutkan. Oke, saya kira tadi sudah kita lihat. Nah, untuk di daerah masyarakat yang Kristen itu memang sejak dulu pada saat kristianisasi yang terjadi di daerah Maluku itu, lalu lagu-lagu untuk liturgi itu semuanya dari barat gitu. Coba kita mendengar salah satu contohnya, Mbak. Itu bisa diputarkan ya. Lagu ini saya memang sengaja memilih karena dalam liturgi Protestan itu biasanya lagu ini dimainkan pada saat menghadap Maha Kuasa gitu. Diklik aja Mbak di. Ya, saya kira kalau yang Kristen sangat akrab lah dengan lagu ini. Oke, dimatikan aja Mbak, lanjutin. Ya. Ya, yang berikut adalah bahwa satu pengaruh juga dari Middle East itu ada pada musik Islam. Itu banyak musik yang menggunakan rebana. Kemudian musik etnik Maluku itu, maksud saya tadi itu yang Inafuka film tadi itu asli, salah satu asli yang ada di Maluku. Lanjut Mbak, musik pop. Saya kira musik pop ini di mana-mana di Indonesia juga sudah sangat kita bisa, contohnya Sio Mama itulah. Saya kira Sio Mama itu sudah sangat familiar dari Merauke sampai ke Sabang. Oke, lanjut. Ya, suling bambu yang berkembang di daerah Ambon itu ada dua juga ternyata. Ada yang vertikal, itu dia berkembang di daerah masyarakat Muslim, dan yang horizontal itu berkembangnya di masyarakat Kristen. Saya kebetulan entah mengapa saya harus jadi Kristen dan saya belajar sedikit tentang musik suling bambu horizontal, karena musik suling bambu itu dulunya ya kita lihat dulu musik vertikal ini, musik suling bambu vertikal ini biasa
eh, tari sawat, musik yang mengiringi tari sawat namanya. Ya, di gambarnya. Terus Mbak, ya saya kebetulan saya mereka-reka saja ini struktur melodinya apakah ini memang magam. Eh, saya yakin Pak Jabatin lebih mengetahui itu setelah kita mendengarkan. Oke, diputarkan video sawatnya Mbak. Ya, ini musik sawat. Dilewatkan aja Mbak, dilewatkan. Ya, di situ. Oke, di situ. Oke, ya itu sekilas mengenai musik sawat yang mereka menggunakan suling yang vertikal dan itu menyebar musik sawat itu di semua komunitas Muslim yang ada di Maluku. Walaupun itu di Maluku Tenggara atau Maluku Maluku Utara juga, kemudian di daerah Maluku Tengah. Jadi menyebar dia kalau ada suatu katakanlah suatu negeri yang beragama Islam itu mestinya musik ini ada, musik sawat ada. Jadi mencirikan. Balik ke PowerPoint Mbak. Oke, sedangkan musik yang horizontal itu dia berkembang di masyarakat Kristen dan musik ini menurut informasi yang saya dapatkan itu adalah musik suling bambu vertikal ini pertama dikembangkan oleh Joseph Camp. Dia itu oleh kalangan Kristen dan Katolik di Maluku dia disebut sebagai Rasul Maluku karena dia merupakan salah satu misionaris yang menyebarkan agama Kristen di daerah Maluku. Nah, saya berpikir kenapa sampai Joseph Camp mengembangkan suling bambu vertikal itu yang tangga nadanya sangat diatonik. Saya berpikir bahwa kebutuhan liturgi itu Calvinis itu dia sangat liturgi itu harus ada musik gitu. Jadi ada musik untuk mengiringi liturgi. Nah, dia punya latar belakang flute menurut saya begitu. Dia punya latar belakang flute yang kuat. Pada saat dia sampai ke daerah Ambon yang kultur itu tidak ada. Tapi mungkin saja dia melihat bahwa mungkin bisa digunakan inilah bambu. Karena bambu di Ambon itu dia tumbuh sebagai tumbuhan liar gitu. Tidak ada kebun ya asal suka-suka dia tumbuh saja. Dan itu bisa didapat di mana-mana. Dan dia mengembangkan suling bambu itu khususnya untuk peribadatan. Suling bambu itu pun bertangga nada diatonik. Lanjut Mbak. Oke, saya mau cerita sedikit dulu Bang Jabatin bahwa dulu memang di dalam liturgi Protestan di Maluku itu saya sebut ini pembagian suaranya ini sistem lama. Ada suara satunya, ada suara duanya, ada suara tiganya, ada suara empatnya. Tapi yang saya amati itu bahwa mereka asal ada melodi do do di da di dam ta di da 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 secara feel mereka mulai ikut kontur melodi itu gitu.
dan ya secara paralel begitu saja, turun-turun, naik-naik, melodinya naik, ya dia ikut naik, suara yang berikut itu ikut naik. Nah, eh, lanjut Mbak. Oke, ya mengenai instrument making, saya amati bahwa orang tua-tua saya itu kalau mereka mau bikin sebuah suling, itu mereka menjemurnya di panas matahari. Nah, beberapa saat itu saya amati kalau di daerah saya panas matahari itu ya paling banter 32 derajat, itu sudah panas sekali. Dan leluhur kami melakukan itu. Kemudian proses pelubangannya itu juga menggunakan besi yang dipanaskan itu. Jadi ukuran besi tertentu kira-kira sebegini, kemudian besi itu dibakar dan dibor gitu. Nah, terkadang saking panasnya besi itu, bambu itu dia kebakar gitu. Ya, itu disebut pula-pula kalau dalam bahasa lokal, besi yang dipanaskan itu. Kemudian mereka untuk tuning, mereka juga mengandalkan telinga masing-masing gitu. Terkadang mereka pakai dulu itu, biasanya yang top itu kan garpu tala itu. Ya, saya pikir itu teknologi mereka pada saat itu. Lanjutin Mbak. Oke, sistem permainan lama seperti itu, mereka memang sangat awam terhadap ilmu harmoni konvensional, dan seperti tadi saya bilang itu mereka menggunakan teknik paralel semua, jadi melodinya naik, suara 2 3 4 ikut naik, begitu dan seterusnya. Eh, Terus Mbak, ya saya berpikir bahwa kalau itu muncul maka tidak akan bangunan harmoni itu jadi nggak jelas gitu. Dan anehnya lagi, mereka biasa pakai satu nada saja. Mereka biasa pakai nada F. Nah, bayangkan saja kalau dalam satu ibadah itu kan bukan satu lagu. Ya syukur kalau umpamanya lagu itu pas di nada F gitu. Itu bisa enak dinyanyikan. Tapi kalau umpamanya nada lain, ya terkadang tinggi sekali atau rendah sampai nggak apa seperti orang ngorok gitu ya. Itu kesulitan yang sistem lama yang digunakan oleh orang tua-tua saya dulu. Dilanjutin Mbak. Ya ini saya amati bahwa dampaknya itu memang jadi mereka tidak menggunakan itu sistem suara high, middle, low itu. Kemudian karena suling, nah ini saya dapat, jadi waktu saya bikin suling, pertama-tama saya bikin suling itu dengan menggunakan besi yang dipanaskan itu sangat sulit sekali mendapat nada yang pas. Umpamanya saya butuh nada D, itu sangat sulit sekali. Terus saya bertanya, ini kenapa? Saya berpikir kenapa? Nah, saya suatu ketika mengingat teori fisika pada zaman saya SMP dulu, bahwa kalau satu benda padat dipanaskan, dia akan memuai. Gitu. Kalau dingin, dia mengkerut lagi teksturnya itu. Lalu saya pikir ya mungkin saja ini penyebabnya. Karena kalau besi yang sudah dipanaskan itu kemudian kena bambu itu, dia akan berpengaruh semua pada tekstur bambu itu. Dia ikut panas suhunya. Nah, itu memang kecenderungan menjadi fals. Kemudian ya ini yang paling celaka lagi, karena generasi muda itu kalau zaman sekarang kan mereka sudah bisa mengakses musik apa saja itu via YouTube, dengan mereka sudah bisa menikmati hasil karya musik di mana saja. Nah, kasih musik kayak gitu ya mereka pasti ogah gitu. Artinya ternyata generasi muda itu ya sejenak mereka memang tidak interest. Jadi pemain-pemain setelah saya pulang ke Ambon itu ternyata pemain-pemain musik suling bambu di gereja itu udah sepuh semua, tidak ada generasi muda satupun. Karena ya saya kira mereka punya apresiasi juga sendiri tentang musik itu, karena sering nonton televisi atau YouTube. Akhirnya dan satu yang paling penting juga adalah bahwa
suling bambu itu dia lalu bergeser, dia termarginal oleh keberadaan keyboard dan trompet. Jadi kalau di GPM itu sekarang trennya itu untuk mengiringi liturgi itu mereka memakai trompet dan keyboard gitu. Itu sudah sampai sekarang ini. Jadi kadang-kadang satu jemaat itu kalau mereka tidak punya trompet itu lalu apa hubungannya dengan privacy itu. Rendah diri. Ya, rasa seperti itu tuh. Dan itu menggejala gitu. Itu sangat sangat mengkhawatirkan saya. Lanjut, Mbak. Oke, saya lalu membuat instrumen itu. Saya tidak jemur di panas matahari, tapi saya dikasih oven. Satu ketika saya jalan-jalan ke Jogja dengan mantan pacar saya, masuk di salah satu toko Progo itu sebelah timurnya Malioboro. Saya lihat kok ovennya besar sekali. Terus saya ukur-ukur, ternyata ini kayaknya bisa nih saya masukin bambu di sini. Saya beli, saya pulang coba dan saya pakai alat ukur kadar air dalam bambu. Jadi saya panaskan bambu yang saya ngambil dari hutan itu, masukin dalam oven, kemudian dikasih indikator suhunya itu dia memang naik perlahan-lahan sampai 200 derajat. Saya sudah coba, tapi ternyata bambu saya hangus gitu. Sampai 200 derajat saja. Dan saya melakukan itu 3 atau 4 kali. Lalu udah dingin, saya masukin lagi, Dan ternyata bambu itu dia tidak habis kadar airnya yang saya amati itu. Karena saya sudah coba bambu yang sudah kebakar itu, saya kasih alatnya itu ternyata kadar airnya masih 15%. Padahal itu udah hangus itu. Nah ternyata memang tidak habis kadar air dalam bambu itu walaupun sudah terbakar. Dan saya menggunakan bor listrik yang kemudian besaran mata bornya itu saya ukur dengan frekuensi hertz, skala hertz. Kemudian juga saya membuat suling itu dengan menggunakan berpatokan kepada frekuensi suara itu ada high, middle, dan low. Nah, suling suara 1 itu pada frekuensi high, kemudian suling suara 2 dan 3 pada frekuensi middle, dan suara 4 pada frekuensi low. Nah, saya menggunakan Jestring, tinggal di download aja dari internet, Jestring untuk saya mengukur tiap nada itu. Lanjut. Oke, selain itu itu masalah instrument making. Dan saya lalu bicara-bicara dengan teman-teman, mereka itu ternyata menginginkan memainkan lagu yang memang harus dibuat secara serius, tidak asal-asalan seperti orang tua-tua mereka begitu. Akhirnya ya saya bikin itu pakai menggunakan harmoni konvensional yang pernah saya pelajari gitu. Lanjut, kemudian pemilihan repertoire ini juga punya strategi. Jadi saya itu tahun kemarin kami konser itu saya mengambil sebagian Beethoven, simfoni nomor 5 Beethoven, kemudian dibuat medley dengan Mozartnya Eine kleine Musik ya gitu. Saya bikin medley lagu itu. Mereka ternyata sangat antusias dan anak-anak muda ini. Ya. Dan mereka mau memainkannya. Tentunya harus latihan secara serius. Nah, saya sekarang bikin dalam 3 nada, dengan nada D, F, dan G. Jadi kalau saya mencari-cari repertoire itu ini yang cocok gitu. Tidak semua lagu kami bisa memainkan itu. Oke, lanjut. Di atasnya ya. Sekilas tentang Maluka Bamboo Wind Orchestra. Ini saya dirikan pada tahun 2005. Tampil perdana itu pada HUT Kota tahun 2005 yang ke-430. Saya akhirnya bikin kelompok saya itu besar. Jadi 100 orang pemain suling bambu. Jadi suara 1, 2, 3, 4, dan 5 itu masing-masing 20 orang.
musisi saya itu memang sangat sangat beragam. Ada mahasiswa, ada pelajar, mahasiswa, PNS aktif, ada yang sudah pensiun, ada guru, ada polisi aktif, ada polisi yang sudah pensiun, ada tukang ojek, ada tukang pemeras nau yang biasa bikin Shopee itu. Kemudian juga ada menteri bengkel gitu. Jadi macam-macam profesi macam-macam. Kemudian usianya pun juga sangat jauh. Yang paling muda itu umur sekarang ini umur 11 tahun dan yang paling sepuh itu umur 73 gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah, dalam membuat aransemen saya juga menggunakan small band. Ada stringnya ada 10 orang, ada tifa, ada rebana, ada flute, ada saksofon, tutup buang, Hawaiian, ya tergantung kepada arranger dia mau menggunakan instrumen apa gitu. Saya bersyukur karena memang pemerintah daerah mensupport kami sejak 2007 sampai sekarang itu mereka memberikan dana untuk kami tampil 1 tahun 1 kali, gitu. Dan pengalaman kami itu sudah pada Desember 2011 itu kami saya kebetulan kolaborasi dengan Oni and Friend di JCC pada tanggal itu Natal Nasional, dan pada 2012 itu kami diberikan kesempatan oleh Kementerian waktu itu tuh Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk tampil dalam Sound from the East di Ritz-Carlton Hotel Kuningan Jakarta. Lanjut Mbak. Oke, kesimpulannya demikian bahwa bagi saya mestinya tidak kaku dan dia harus bisa beradaptasi dengan tuntutan musik kekinian. Lanjut. Ya memang kalau bicara menurut saya kalau revitalisasi itu ya kita harus lihat instrumennya macam mana, kemudian menyangkut dengan musiknya, komposisi maupun aransemen. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini saya pikir poin ketiga ini juga tidak kalah pentingnya bahwa sesuatu yang bersifat tradisional menurut saya untuk di zaman ini kita tidak bisa alergi dengan namanya manajemen seni pertunjukan gitu. Karena kalau kita tidak memperhatikan itu idealisme kita masalah tradisional saja, saya kira itu juga akan bermasalah untuk menuju zaman sekarang. Ya 4 ini saya pikir ini cuma semacam harapan dari apa yang saya telah lakukan. Lanjut aja Mbak. Saya kira itu sangat subjektif, itu menurut saya demikian. Dan saya punya pikir bahwa memang terkadang pemerintah daerah itu mereka tidak berpikir bahwa musik-musik tradisional kita itu kalau dikemas secara serius dengan serius, mestinya itu kan menjadi sesuatu daya tarik mestinya. Karena masing-masing kita punya musik tradisi kita itu punya masing-masing spesial keunikan masing-masing. Dan kalau itu digarap secara serius, saya yakin itulah bisa menjadi salah satu destinasi. Dan memang saya punya cita-cita begitu bahwa grup saya ini satu ketika kalau Bang Jabatin mau datang nonton, kalau umpamanya mau nonton konser Suling Bambu ya datanglah ke Ambon gitu ya. Itu mimpi gitu. Dan kami sedang mendesain satu stage permanen, semacam amphitheater itu. Tanahnya kami udah dapat, sudah ada yang mau sumbang tanahnya. Kami sedang merancang, proses merancang budgetingnya. Dan saya memang punya tujuan akhirnya itu bahwa musik bambu, suling bambu ini akan menjadi salah satu destinasi pariwisata di Provinsi Maluku, di Ambon. Tapi paling tidak Bapak Ibu, saat ini grup saya itu orang tuanya sudah sedikit. Jadi saya tidak mengusir mereka karena sudah merasa sudah tua, dengan sendirinya mereka mengundurkan diri. Mereka udah capek, ya udah, ya silakan saja. Saya tidak
tidak mengusir itu. Ya. Kalau mengusir kan manusiawi. Mungkin Tidak begini terima Bung kasih. Rence, Ya. sambil menunggu, sebenarnya ada banyak hal-hal yang menarik yang sudah kita dengar dari Bung Rence. Tapi sementara itu mungkin nanti kita simpan dulu musiknya, kita akan beralih ke Ibu Trisuci dulu. Oke. Mungkin begitu akan lebih menarik nanti kalau kita kembali lagi ke Bung Rence dan kita akan bisa mendiskusikan apapun yang tadi sudah kita dengar dari Bung Rence. Saya akan beralih ke Ibu Trisuci. Ibu, seperti yang sudah kita bicarakan tadi selama makan siang, kami semua ingin mendengarkan. Sebenarnya yang paling penting dari kedua seniman inilah bagaimana kita memahami proses kreatif di dalam mereka berkarya. Mereka menghabiskan seluruh waktunya, seluruh hidupnya untuk kesenian yang mereka geluti, tekuni. Ibu, mungkin Ibu mau cerita dari awal dari Ibu di Binjai Medan, silakan. Tapi kalau Ibu mau mulai dari kapan sebetulnya Ibu tertarik menggunakan elemen-elemen musik Nusantara di dalam musik-musik Ibu. Terserah Ibu mau mulai dari mana. Karena sebetulnya kalau Ibu cerita atau Bung Rence kita akan 2 hari 2 malam di sini tidak akan selesai. Ibu silakan. Ya, saya sebenarnya mau cerita sebentar dari awal. Saya mulai bikin lagu waktu saya umur 6 tahun. 6 tahun. Ya, Itu di Binjai. Binjai. Tapi waktu itu saya belum bisa nulis not balok. Jadi saya main piano, saya mainkan untuk ibu saya, almarhum ibu saya. Ayah saya itu enggak boleh mendengarkan. Jadi saya hanya khusus main untuk ibu. Setelah itu musiknya itu udah hilang sekarang. Nah, terus saya di Binjai Itu untuk piano Ibu atau Piano, untuk piano? terus saya menjadi remaja, saya mulai bisa main piano dan kebetulan keluarga kita itu dari Jawa. Jadi saya itu kok secara kasarnya jadel. Jawa Deli. Ya. Terus setelah belajar piano udah bisa main, saya mulai mengarang. Terus lingkungan saya itu sebenarnya Jawa. Ibu dari Jawa, dari keraton sebenarnya. Didikan kita tuh Jawa. Jadi yang pertama masuk di saya itu Jawa. Pendidikan Jawa ya. Pendidikan Jawa. Namun setelah saya jadi remaja, lingkungan saya Melayu, Batak, Melayu. Islam, ya, dan itu dari sejak itu udah saya tampung secara tidak sadar. Nah, bahkan salah satu karya saya yang saya tulis yang sekarang suka dimainkan di sekolah musik sebagai lagu wajib itulah tarian fantasi. Iya. Ya, itu Hampir semua murid piano akan pasti memainkan karya itu. Nah, itu sangat Jawa, sangat Jawa. Jadi dari awal itu Jawa, tapi setelah saya remaja, setelah saya lanjutkan studi saya di Eropa, yang saya tampung sejak kecil itu udah jadi sebagian dari diri saya, hingga bahasa musik saya itu sudah Indonesia lah, tapi belum pakai instrumen alat musik tradisional. Ya. Setelah itu saya belajar di Eropa, saya merasakan saya belajar di Belanda, lantas Paris, terus terakhir di Roma. Setelah saya di drill ya untuk mencipta
lama-lama saya pikir apa saya punya bakat. Karena demikian rupa ini nggak boleh begini. Ada Menurut- banyak restriksi ya Ibu. Ya, menurut saya ini bagus, tapi menurut saya coret. Iya. Sedih banget tuh rasanya. Tapi ya kita harus demi apa mengenal teknik, ya kita lakukanlah terpaksa sampai Ibu habis. sebelum jauh karena ada beberapa yang hilang belum kita pahami nanti orang lain bingung. Jadi ibu itu berangkat dari Jawa ke Langkat, tinggal di Kesultanan Langkat, ya. Berarti ibu di sana itu kenapa bisa pindah dan umur berapa ibu pindah ke Langkat ibu? Ya mungkin 2 tahun. Umur 2 tahun. Jadi sebenarnya nggak ingat. Pokoknya sudah sadar bahwa sudah tinggal di Langkat. Ya. Gitu. Katanya tadi ibu itu ayah seorang dokter di Kesultanan Langkat, ya. Ya. Baik. Lalu Bu, bagaimana ibu bisa kembali mengingat gitu bahwa kapan mulai belajar piano itu? Ya. Berhubungan dengan musik itu kapan? Dan kenapa kok bisa tertarik pada musik? Oh, saya mulai belajar sekitar 6 tahun musik. Tapi orang ayah saya senang musik. Beliau main biola Oh, dan beliau passionate player ya. Jadi mungkin waktu mudanya beliau ingin jadi musikus. Tapi oh. nenek saya sering umpetin biolanya, kamu jadi dokter dulu. Gitu. Tapi akhirnya ayah jadi dokter, ya. Ya. Lalu ibu sendiri bagaimana proses belajar pianonya? Apakah di Kesultanan ada piano, lalu datang guru atau bagaimana prosesnya? Ada guru orang Jerman, terus ada beberapa guru lah, ya. Tapi awal-awal saya belajar dari guru Jerman yang sangat strict, ya. Ya, belajar piano Jadi belajar di rumah. Ibu tinggal di Kesultanan Langkat, Bu, ya? di dekatnya. Oh, Ya. di dekat. Lalu ibu tadi cerita setelah belajar sekian tahun sekolah, lalu berangkat ke Eropa. Kenapa kok bisa berangkat ke Eropa? Memang sudah direncanakan. Ya, waktu saya udah remaja, saya memang sudah ingin belajar di Eropa dan ketika itu belum banyak ya atau sudah, tapi sebagai wanita kan waktu itu sangat muda orang tua saya udah berani mengirim saya. Jadi passionnya itu sudah akan belajar musik, gitu, Bu, ya? Ya. Ya. Kalau tidak salah waktu itu Ibu juga berangkat dengan beberapa pemusik lain dari Indonesia. Apakah itu bersamaan waktunya? Enggak Ibu ya, Enggak. belum ya. Jadi Waktu Ibu itu ya, sendiri waktu saya berangkat ke Belanda, sebenarnya saya harus sekolah di Belanda. Tapi ketika tahun itu ada pergantian politik bahwa siswa musik atau siswa seni tidak boleh sekolah di Belanda. Tahun berapa itu, Bu, ya? 55. 55 ibu berangkat. Maka itu saya terus ke Paris. Pindah ke Paris. Kapan Ibu pindah ke Italia? Tahun 56. Tahun 56. Oh, jadi setahun di Paris, ya? Ya, silakan. Silakan. Saya takut kehilangan jejak aja Iya, ceritanya. persis. Ini dari sini kelihatan sudah mulai menarik. Sebetulnya kita mungkin Bang Jabatin mau kembalikan lagi ke bagaimana tadi Ibu setelah bertahun-tahun beliau membuat komposisi di piano terutama, beliau merasakan bahwa ada warna Jawa di sana meskipun tanpa Ibu sadari itu. Ibu pernah cerita kepada saya. Tapi yang buat saya yang menarik, kapan Ibu betul-betul mulai sadar betul bahwa ingin menggunakan elemen musik Nusantara? Saya kira kita akan mulai dari situ. Oh, sudah dari awal sebenarnya. Dari awal. Selain tarian fantasi tadi, Ya, karya saya yang cukup dikenal itu namanya Sungai. sungai. Sungai, ya. Itu menggambarkan
Sungai Bingei di, Oh. Sungai Bingei, Binjai. di Binjai. Saya tulis waktu saya di tepi sungai itu sangat Jawa. Dan sebenarnya sungai ini adalah waktu itu saya sudah berfilsafat ya. Iya. Saya pikir itu menggambarkan kehidupan manusia dari setetes air dan dari sumbernya melewati gunung, lembah hingga ke laut. Ya, Dari sungai yang besar dan pergi ke laut. ya. Ketika Ibu mengatakan Jawa itu, apakah Ibu bermaksud ingin menggunakan nada-nada yang mungkin ada di musik Jawa atau timbrenya, atau apa yang ingin Ibu sampaikan di dalam musik Ibu? Ya saya sampaikan itu saya tanpa sadar Tanpa ya. sadari ya, oke. Tapi saya ingin membuat sintesi dari